Halo sobat pecinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Orang Biasa, dan seperti biasa kita akan bahas informasi seputar badminton. Oke sobat, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat update peringkat atau ranking para pemain badminton usai digelarnya Kapal Api Indonesia Open 2025 ya. Mungkin bagi beberapa di antara teman-teman yang mengatakan atau beranggapan bahwa peringkat itu tidak terlalu penting ya, tapi saya rasa cukup penting dan ada alasannya kenapa peringkat ini dibuat ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Pertama kita akan lihat mengenai BWF World Ranking. Jadi ada dua ranking yang akan dua jenis peringkat yang akan kita lihat dalam video ini ya. Yang pertama kita lihat dari BWF World Ranking. Dari sektor tunggal putra ya, Kun Lafut Filisan masih kokoh di puncak ya, meskipun gagal menjadi juara di Kapal Api Indonesia Open ya. Yang menariknya di sini ada beberapa perubahan. Anders Antonsen berhasil naik satu peringkat untuk menggeser si Yuki ya ke peringkat 2 ya. Dengan poinnya sekarang dikumpulkan adalah 92.200 atau 92,257 ya. Ini bacanya 92.992, nih. Intinya seperti ini yang ada di layar teman-teman ya. Jadi mendapatkan tambahan 18 poin sepertinya. Kemudian ada juga Jonathan Christie ya, berhasil naik ya, menggeser Li Sifeng. Jojo menempati peringkat 4 ya. Kemudian ada juga Chou Tenshen yang dari peringkat 7 naik menggeser Kodai Naroka dan menempati peringkat 6. Secara lengkapnya ada peringkat 10 besar seperti ada di layar teman-teman ya. Victor Axelsen saat ini masih ada di 10 besar ya, di peringkat 9. Kemudian di peringkat 10 ada Low Kyun Ye dari Singapura teman-teman. Bendera Indonesia ada satu ya di sektor tunggal putra ya. Oke, next kita lihat di tunggal putri ya. Di sini An Se-young masih kokoh ya dengan tampil sangat gigih di Kapal Api Indonesia Open kemarin ya. Mental baja saya bilangnya ya. Dan hanya ada sedikit perubahan di peringkat 6, 7, dan 8 ya. Gregoria Mariska Tunjung turun 2 peringkat teman-teman ya. Dari peringkat 6 turun ke peringkat 8. Kemudian tempat Gregoria digantikan oleh Tomoka Miyazaki dari Jepang ya. Kemudian pemain Thailand ya, Cho Chuwong juga naik satu peringkat menempati peringkat 7 ya. Selebihnya seperti ini masih didominasi oleh para pemain dari China, ada 3 bendera. Kemudian Jepang ada 2, Indonesia 1, Thailand ada 3 ya, Korea Selatan juga ada 1 ya. Kita bergeser ke ganda putra ya. Nah, di sini menariknya teman-teman ya. Biasanya ini itu adalah bendera Indonesia yang ada di atas. Sekarang sudah terbalik ya. Ada 2 bendera Malaysia ada di atas ya, alias Aron Siasowojik juga berhasil naik ya. Satu peringkat menggeser Kim Arstup Anders Karup Rasmussen dari Denmark ya. Bergeser ke peringkat 3. Kemudian Kim Wohon Sesong Jae yang notabene ini pasangan baru teman-teman, tapi luar biasa berhasil naik sampai saat ini ke peringkat 4 ya. Naik 2 peringkat menggeser Liang Weiqiang dan juga Wang Chang ya, pasangan China yang sempat tampil luar biasa, namun akhirnya saya bilang sih kurang konsisten, akhirnya tergeser ke peringkat 6 ya. Nah, bendera Indonesia itu ada di peringkat 5 yaitu Fajarian. Kemudian pasangan yang sedang dalam performa yang bagus juga, Sabar Reza ada di peringkat 8. Kemudian Leo Bagas di peringkat 9 dan juga Daniel Fikri ya ada di peringkat 10 ya. Mudah-mudahan ya ganda putra kita ini bisa kembali ke performa terbaik mereka untuk terus meningkat, naik atas untuk menambah kepercayaan diri kita ya. Tentunya mereka, bukan kita ya. Oke, kita geser ke ganda putri. Nah, di sini masih ya pasangan China masih kokoh dengan unggulan poin yang sangat jauh ya dari nomor 2 ya, Nami Matsuyama Chiharoshida yang kita tahu juga sudah jarang main ya. Nah, di peringkat 3 Malaysia nih luar biasa, lagi-lagi ganda putri mereka juga naik ya, satu peringkat menempati peringkat 3 menggeser Baek Hana Lee Sohee ke peringkat 4 ya. Ada sedikit perubahan juga di peringkat 8 ya. Yuki Fukushima Mayu Matsumoto berhasil naik, geser pasangan China Jaivan Zhang Suxian ya ke peringkat 9. Ada pemain kita di peringkat 10 yaitu pasangan Ana Tiwi ya, dan secara keseluruhan peringkat 10 besar ganda putri seperti yang ada di layar ya. Nah, terakhir ganda campuran teman-teman. Dari BWF World Ranking, ganda campuran juga ditempati atau didominasi oleh pemain-pemain dari China ya. Feng Yazhe, Huang Dongping ada di peringkat pertama. Kemudian di bawahnya juga pemain Tiongkok, dan ada perubahan di peringkat 5 ya. Decapol Subisara berhasil naik satu peringkat menggeser pasangan Malaysia. Kemudian pasangan Prancis ya, Tom Giquel Delpin yang menjadi juara Indonesia Open naik 3 peringkat teman-teman ya. Dari peringkat 10 naik ke peringkat 7.
untuk menggeser pasangan China, pasangan Denmark, dan juga pasangan Jepang ya. Pertanyaannya di ganda campuran tidak ada bendera Indonesia, teman-teman. Bagaimana nasib ganda campuran kita? Ya teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar. Namun saya ajak teman-teman untuk berpendapat dengan tetap menjaga namanya kebijaksanaan dan lain sebagainya. Tidak perlu terlalu menghujat yang berlebihan, teman-teman ya. Oke, itu mengenai BWF World Ranking, teman-teman. Nah, peringkat berikutnya yang menarik juga adalah mengenai BWF World Tour Final. Nah, peringkat ini yang menentukan para pemain untuk tampil di ajang pemungkas penutup akhir tahun, yaitu BWF World Tour Final nanti, teman-teman. Nah, kita lihat untuk sementara peringkat para pemain kita seperti apa. Nah, untuk tunggal putra di sini saya ambil 10 besar ya, teman-teman. Kita bisa lihat ada dominasi dari China masih ya, ada 3 bendera, kemudian Singapura ada 2 bendera, dan Thailand 1, Kun Lavut masih ada paling atas ya, konsisten pemain ini ya, dan tidak ada bendera Indonesia, teman-teman. Nah, ini bisa saja terancam ya pemain kita, meskipun ini baru pertengahan tahun, tapi kalau dengan melihat performa yang terus menurun belakangan ini, ya saya khawatir tidak ada pemain kita di BWF World Tour Final nanti ya. Yang paling berpotensi mungkin adalah Alwi Farhan ya, dengan Jonathan Christie. Kalau untuk Ginting, ada Ubaidillah ya, bukan tidak mungkin tapi agak berat ya. Nah, di sini kita lihat juga di peringkat 1 sampai 8 itu ada bendera yang ada 3 belum ada ya, baru hanya 22. Dan untuk persyaratannya, teman-teman, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di akhir persyaratan pemain yang bisa tampil di BWF World Tour Ranking ya. Nah, ini tunggal putra, kita bergeser ke tunggal putri. Ada 3 bendera Cina ya di peringkat 8 besar ya. Ada Putri Kusumawardhani berada di peringkat 8 ya, berpeluang untuk tampil nanti di BWF World Tour Final. Dan tentu saja An Se-yong kokoh ya di puncak bala, naik 2 peringkat ya. Juara Indonesia Open kan poinnya sangat banyak, cukup banyak, Super 1000, jadi menggeser 2 pemain di atasnya dan menempati peringkat pertama ya. Putri KW juga berhasil naik 1 peringkat, berada di peringkat 8 ya. Nah, ini untuk ganda putra kita, teman-teman ya. Pemain kita itu adalah Fajarian dan juga Sahabar Reza juga berpeluang untuk tampil, karena ini kalau terus konsisten mereka bisa tampil di ajang penutup tahun ini nanti ya. Sementara ada 2 pasang Malaysia, ada di 2 dan 3, kemudian di nomor 8 ada Malaysia lagi. Namun ada peraturan, teman-teman, kalau sampai peringkat 1 sampai 8 itu ada 3 wakil dari suatu negara, maka hanya akan diambil 2 ya. Detailnya kita bahas di akhir aja. Berikutnya dari ganda putri kita lihat Jiaifan Zheng Zuzian ada di peringkat pertama ya. Tidak ada pemain ganda putri kita. Nah, ini bisa jadi kita tidak ada wakil ya. Meskipun di sini kita lihat ada 3 bendera China, peringkat 1, peringkat 3, dan peringkat 6, paling hanya ada 1 yang tidak dikirim. Jadi mereka kirim 2. Jadi ada 1 tempat untuk peringkat 9 yang akan naik ke atas ya, yaitu pasangan Taipei. Tapi ini masih jauh, kita masih lihat ini di bulan Juni, jadi masih ada sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan untuk para pemain mengumpulkan poin sebanyak mungkin ya, untuk bisa tampil di ajang bergengsi penutup tahun nanti ya. Nah, ini dia untuk ganda campuran. Ganda campuran, teman-teman bisa lihat sekali lagi ada wakil kita ya, pemain yang saya bilang kalau ganda campuran kita yang cukup konsisten untuk saat ini ya, yaitu pasangan muda ya, Jafar Felisa ya. Mereka sayang sekali harus turun 1 peringkat ya, dari peringkat 8 turun ke peringkat 9, digeser oleh pasangan dari Malaysia yang naik 3 peringkat ya, pasangan Chen Tan Jieton Ewei ya. Wow, dan pasangan Prancis luar biasa naik 6 peringkat, teman-teman. Waduh, ini pasangan akan menjadi ancaman ya kalau mereka terus konsisten ke depannya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat persyaratan untuk para pemain bisa tampil di ajang BWF World Tour Final ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Hanya diikuti oleh 8 peserta, yakni pemain atau pasangan terbaik yang diambil dari klasemen BWF World Tour ya. BWF World Tour Ranking ya. Nah, ranking pemain dari klasemen tersebut diambil dari seluruh kejuaraan badminton yang diselenggarakan BWF selama 1 musim kompetisi yang dimulai bulan Januari. Secara hitungan klasemen World Tour juga terpisah dari peringkat dunia. Jadi memang maka ada 2 peringkat tadi, teman-teman ya. Nah, berikut ada lagi nih. Selain masuk dalam peringkat 8 besar, ada pula persyaratan lain yang wajib dipenuhi para peserta BWF World Tour Final, yakni tiap negara maksimal hanya bisa meloloskan 2 wakil untuk tiap sektor ya. Jadi kalau seandainya
ada 3 atau muncul kasus seperti 3 pemain di peringkat 8 besar itu ada 3 pemain dari satu negara, maka hanya dikirim 2 saja. Nah, pemain peringkat 9 itu akan naik dan berhak untuk ikut, teman-teman. Jadi ada kasus tadi ada nih, kalau nggak salah nah seperti ini ya, ganda putri misalkan. Nomor 1 ada China, nomor 3 China, nomor 6 China. Nah, salah satunya kemungkinan besar yang paling bawah ini nggak ikut peringkat 6 ini ya, maka yang berhak ikut adalah pasangan dari Taipei ya teman-teman. Begitu ya, jadi maksimal 2 teman-teman. Nah, terlepas nanti ada pemain yang mungkin mundur atau cedera dan lain sebagainya, itu lain masalah teknis ya, lain hal lagi. Tapi secara peringkat itu seperti itu. Nah, dengan demikian pemain kita nih agak berat nih peluang untuk ikut di BFF World Tour Ranking untuk ganda campuran atau ganda putri ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan masih ada 6 bulan, ada perbaikan, ada evaluasi sehingga pemain kita lebih maksimal lagi untuk mendapatkan poin demi poin sehingga bisa tampil di ajang penutup tahun. So, seberapa besar peluang pemain-pemain kita akan tampil di sana? Ya, kalian sekali lagi dengan melihat situasi saat ini boleh berpendapat di kolom komentar. Apakah pemain kita dari sektor apa saja yang akan layak tampil di ajang penutup tahun? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan karena kalian sedang berada di channel Orang Biasa. Bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye-bye.